Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maharani dengan NIM 15142211. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran terkait dengan mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, dengan tema ekosistem hutan. Nah, pernahkah adik-adik mengunjungi hutan untuk berwisata? Apa sih yang adik-adik lihat di sana? Pasti di dalam hutan itu ada namanya pohon, rumput, semak-semak, dan juga ada beberapa hewan yang berjalan di darat maupun di udara seperti burung, kupu-kupu, serangga, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, di hutan juga ada namanya tanah, air, dan cahaya matahari. Nah, itulah yang disebut dengan ekosistem. Nah, ekosistem itu apa sih? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan kumpulan makhluk tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik ini terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mikroorganisme yang tak terlihat. Sedangkan abiotik itu terdiri dari cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Nah, komponen biotik itu terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, seperti seekor ikan. Sedangkan populasi itu adalah kumpulan individu yang sejenis, seperti populasi ikan. Dan komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat. Misalnya, dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya seperti persaingan singa dan hena untuk memperebutkan makanan. Adapun predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya seperti bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu menyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Yang kedua ada simbiosis parasitisme, yang dimana simbiosis parasitisme adalah interaksi yang saling merugikan. Contohnya seperti interaksi benalu dan pohon. Nah, benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon. Sebaiknya pohon mati karena seperti pohon rugi karena makanan diambil dari benalu. Adapun yang ketiga, simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Contohnya seperti interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menumpang tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi ataupun tidak untung. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan memberikan rantai makanan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh rantai makanan. Yang pertama itu ada rumput. Rumput di sini berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen 3 atau tersier.
Sedangkan ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena elang tidak bisa dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Dan yang terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora yaitu hewan yang suka makan tumbuhan, contohnya seperti belalang dan kuda. Kedua, karnivora adalah hewan pemakan daging, contohnya seperti katak dan elang. Sedangkan omnivora adalah hewan yang suka makan tumbuhan maupun daging, contohnya seperti ayam dan monyet. Ekosistem tidak hanya itu, ekosistem itu banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia, seperti contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, contohnya seperti kolam dan padi. Nah, jadi keseimbangan ekosistem itu harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah adik-adik mengetahui tentang ekosistem, adik-adik bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem dengan cara adik-adik bisa memulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, dan menanam pohon. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.